Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan. Jadi di buku kalian itu banyak sekali pengertian dari respirasi, pernapasan, bernapas dan segala macam. Tapi intinya pernapasan, respirasi atau bernapas itu adalah proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita ambil, karbon dioksida yang dilepaskan. Apa aja sih sistem organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan? Tentunya yang pertama kali pasti kalian tahu adalah ketika kita bernafas itu pastinya melewati rongga hidung. Jadi organ pernapasan pertama itu adalah hidung kita. Nanti saya akan kasih videonya di sini. Nah, kasih video. Dan nanti di dalam rongga hidung itu ada yang namanya silia, rambut-rambut halus. Nah, kemudian juga ada selaput lendir. Keduanya ini gunanya itu untuk menyaring dan menangkap kotoran atau kotoran, debu dan segala macam yang masuk ke dalam hidung kita. Setelah itu udara yang bersih itu yang sudah disaring dimasukkan langsung ke dalam faring. Jadi di belakang rongga hidung kita itu ada yang namanya faring. Faring itu adalah saluran yang menghubungkan antara rongga hidung dan rongga mulut. Makanya kalau misalnya kalian itu pernah lihat video atau lihat tayangan tentang seseorang yang bisa memasukkan sesuatu dari hidung kemudian mengeluarkan dari mulut, nah itu karena ada rongga faring, ada faring itu yang berfungsi memang untuk menghubungkan antara rongga hidung dan rongga mulut. Nah, kemudian setelah dari faring itu langsung masuk ke bagian laring. Jadi rongga hidung, faring, dan laring. Nah, laring ini di dalamnya ada sebuah katup. Katupnya itu fungsinya untuk mencegah supaya makanan itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena yang kita tahu tadi bahwa faring itu dia menghubungkan dua saluran, yaitu rongga hidung dan rongga mulut. Nah, mulut nanti dia masuknya dari faring ke kerongkongan, kalau yang rongga hidung nanti dari faring ke laring, laring masuk ke tenggorokan atau ke trakea gitu. Jadi di dalam laring itu ada yang namanya katup epiglotis yang gunanya itu untuk mencegah supaya makanan itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Oke, di dalam laring itu juga ada yang namanya pita suara. Jadi yang membedakan suara perempuan dan suara laki-laki itu adalah tebal tipisnya dari pita suara kita. Ya, kalau laki-laki itu pita suaranya lebih tebal, kalau perempuan itu lebih tipis. Jadi suara laki-laki itu frekuensinya lebih rendah sehingga suara yang dihasilkan juga lebih ngebas istilahnya gitu. Kalau perempuan itu dia lebih tipis. Jadi suara yang dihasilkan itu juga lebih kayak melengking gitu ya, kayak frekuensinya itu tinggi gitu. Lanjut, habis dari laring itu udara masuk ke trakea. Nah, trakea itu panjangnya sekitar 10-12 cm. Kemudian masuk dalam sini, dan di dalam trakea itu juga ada silia, ada rambut-rambut halus ya, fungsinya itu juga untuk menyaring udara juga, sama untuk menyaring udara. Kemudian trakea masuk dibagi dua. Nah, pembagian duanya itu dinamakan dengan bronkus, saluran yang membagi nanti dari bronkus baru masuk ke paru-paru. Nah, jadi habis bronkus, di dalamnya bronkus itu dicabang-cabang lagi. Ada bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang yang kecil-kecilnya, dan di ujung-ujung bronkiolus itu ada yang namanya alveolus ya, ada alveolus di dalamnya. Nah, jadi proses pertukaran gas itu ada di alveolusnya. Jadi organ pernapasan pada manusia sistemnya itu dimulai dari rongga hidung, kemudian ke faring, habis itu ke laring. Laring itu habis itu tenggorokan, bronkus, percabangan dari trakea atau tenggorokan itu, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru itu bronkusnya dibagi, dicabang-cabangin lagi menjadi bronkiolus, dan di ujung bronkiolus itu ada yang namanya alveolus. Di dalam alveolus itulah terjadinya proses pertukaran gas.
gas oksigen diambil oleh tubuh kita, oleh sel darah merah, khususnya untuk hemoglobin ya, hemoglobin yang mengikat oksigen. Kemudian CO2 itu dikeluarkan.